Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 27, Victoria Clarke ada di sini. Victoria berbaur dengan masyarakat kelas atas di Orlando dan karenanya, mengenal semua Taipan. Dia juga punya daftar panjang pelamar. Akan tetapi, tidak seorang pun pernah mendengar dia punya pacar. Mungkin Victoria Clarke menyukai wanita. Hei, apa yang sedang kamu pikirkan? Cepat jawab pertanyaanku. Kenapa kamu ada di kantor kami? Ashley berkata dengan suara tegas. Jordan tersadar kembali dan berkata, saya Jordan Stelle, Presiden baru S Corporation. Rahang Ashley Rose ternganga, dan mulutnya terbuka lebar sehingga bisa memuat sebutir telur. Saya sangat menyesal. Maafkan saya, Tuan Stelle. Saya terlalu bodoh. Karena Anda yang memegang kunci pintu, Anda pasti presiden. Tapi, mohon maaf, Nona Clarke mengatakan ada orang yang mencurigakan di kantor, jadi saya. Jordan terkejut setelah mendengar penjelasannya. Orang yang mencurigakan. Sial, keluarga Camden terus membuntutiku. Hama menyebalkan yang tidak mau meninggalkanku sendiri. Jordan segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Baiklah, Anda boleh keluar dan melanjutkan tugas Anda. Oh, omong-omong, saya dengar Nona Clarke adalah wakil presiden tercantik di kota ini. Jadi, saat dia tiba, suruh dia datang ke kantor saya segera. Saya ingin melihat betapa cantiknya wakil presiden perusahaan kita sebenarnya. Jordan memberi instruksi pada Ashley. Ya. Ashley keluar dari kantor presiden, pergi ke kamar kecil di lantai yang sama, dan menelepon Victoria Clarke. Nona Clarke. Victoria sedang dalam perjalanan ke kantor ketika dia berbicara dengan Ashley Rose melalui telepon lewat fungsi Bluetooth di porsenya. Ashley, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukannya dengan jelas? Apakah ada orang yang mencurigakan di kantor? Ashley berbisik, sudah, dan tidak ada orang yang mencurigakan, tapi ada seseorang yang ingin kau temui. Siapa? Tanya Victoria penasaran. Ashley merupakan orang kepercayaan Victoria, yang kepadanya Victoria mau bicara tentang segala hal secara pribadi. Ashley berseru, ini Tuan Stelle. Presiden baru perusahaan kita. Dia sudah tiba di kantor kita, dan dia bilang ingin bertemu denganmu. Apa? Tuan Stelle ada di kantor. Victoria sangat bingung sampai-sampai dia hampir menabrak bagian belakang sebuah Land Rover. Dia sudah lama menantikan pertemuan dengan presiden baru. Oleh karena itu, Victoria menginjak pedal gas dengan keras, dan kecepatan mobil langsung meningkat hingga 100 km per jam. Dia bahkan terus-menerus menyalip beberapa kendaraan, semua itu demi bertemu dengan Tuan Stelle lebih cepat. 10 menit kemudian, Victoria tiba di lobi di lantai pertama gedung perkantoran. Nona Clarke. Tyler, yang telah tiba lebih awal, segera memanggil Victoria ketika dia melihatnya. Tuan Collins. Victoria segera mengenalinya. Tyler menghampiri dan bertanya dengan khawatir, Nona Clarke, saya takut si Pang Jordan akan menyakiti Anda, jadi saya bergegas ke sini untuk membantu Anda. Biarkan saya naik ke atas bersama Anda. Victoria pernah makan malam dengan ayah Tyler. Namun, menurutnya, Tyler adalah juniornya dan tidak memenuhi syarat untuk bergaul dengannya. Oleh karena itu, dia menolak, tidak perlu. Saya sudah memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada orang yang mencurigakan di kantor. Saya punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Saya akan ke atas dulu. Hei, jangan pergi, Nona Clarke, percayalah, Jordan Stelle benar-benar hebat. Seru Tyler. Namun, Victoria mengabaikannya dan segera naik lift ke atas. Begitu pintu lift terbuka, dia melihat Ashley sedang mengobrol tentang sesuatu dengan beberapa karyawan wanita lainnya. Nona Clarke, Anda di sini. Seru Ashley dengan kegembiraan terpancar di wajahnya. Victoria mengangguk dan melirik ke arah supervisor Departemen Investasi dan seorang pekerja magang yang berada di samping Ashley. Dia bertanya, mengapa kalian juga ada di sini? Baik pengawas maupun pekerja magang itu sama-sama perempuan dan sama-sama bersemangat. Ashley baru saja memberitahu kami bahwa presiden perusahaan kami yang baru diangkat telah tiba dan dia sangat tampan. Jadi, kami bergegas datang tanpa memakai riasan apapun. Mereka berdua tinggal di apartemen sewaan yang jaraknya dekat dengan kantor. Victoria bertanya dengan heran, oh, seberapa tampan dia? Ashley menjawab dengan gembira, dia lebih tampan dari seorang selebriti, dan dia juga sangat muda. Dia tampaknya berusia sekitar 23 tahun. Terlalu muda. Victoria sedikit terkejut. Usianya sudah 32 tahun, tetapi dia jauh lebih muda. Ashley melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Dia pasti pewaris keluarga yang sangat kaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tiba-tiba diangkat menjadi presiden? Calon pacarnya pasti sangat beruntung. Victoria melotot ke arah mereka bertiga dan menegur, kalian bertiga gila laki-laki. Jangan menaruh dendam pada Tuan Stelle.
Ashley berkata, kita tidak pantas untuk Tuan Stelle. Dia presiden yang sangat mendominasi. Hanya Anda yang bisa cocok dengannya, Nona Clarke. Ngomong-ngomong, Nona Clarke, Tuan Stelle ingin Anda pergi ke kantornya segera setelah Anda tiba. Kepala bagian investasi berkata, ya, saya mendengar Ashley mengatakan bahwa Tuan Stelle memuji Anda sebagai wakil presiden tercantik di kota ini. Dia mungkin datang pagi-pagi sekali hanya untuk menemui Anda lebih awal. Mendengar kata-kata mereka, Victoria tersenyum. Dia tidak ingin bertingkah seperti wanita yang tergila-gila pada pria seperti mereka bertiga. Oleh karena itu, dia mengacak-acak rambutnya dan berkata, saya telah menjadi bagian dari lingkaran bisnis Orlando selama bertahun-tahun. Tidak ada pria yang tidak dapat saya, Victoria Clarke, taklukkan. Presiden yang mendominasi di matamu hanyalah seorang penjilat hina di mataku. Dia baru berusia 23 tahun. Ikutlah denganku dan lihat bagaimana aku bisa membuatnya tunduk padaku dalam waktu 3 menit.